Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya pada sehat kan? Alhamdulillah juga pada Allah kita berterima kasih karena Allah telah memberikan kita rahmat, telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul lagi di dalam kelas ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Alhamdulillah. Dan langsung saja ya, sebelum ibu memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Anita, Amel, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya, saya hadir. Dan sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya sama kalian mengenai tentang pembelajaran kita bab kali ini, yaitu tentang takdir di buku kuliah kita Akidah Islam. Itu apakah kalian sudah belajar tentang takdir tadi malam? Oh, berarti ada yang sudah dan ada yang belum ya. Ya nggak apa-apa. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan tentang takdir. Yang pertama itu adalah pengertian takdir. Yang kedua itu adalah beberapa tingkatan takdir. Yang pertama yaitu tentang takdir, qada dan qadar. Nah, secara etimologisnya, qada ini adalah bentuk masdar dari kata kerja qada. Itu berarti kehendak atau ketetapan hukum Allah. Nah, dalam hal ini qada itu adalah kehendak atau ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya. Dan untuk qadar ini adalah secara etimologisnya, qada ini bentuk masdar dari kata qadarah, yaitu berarti ukuran atau ketentuan hukum. Nah, ini dalam hal ini juga qadar ini adalah ukuran atau ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya. Nah, sesampai penjelasan tentang pengertian qada dan qadar ini sudah bisa dipahami. Alhamdulillah. Dan ada juga secara terminologisnya, ada beberapa pendapat para ulama mengenai tentang qada dan qadar ini. Ada yang menyamakannya, ada bersamaan, dan ada juga yang membedakannya. Nah, yang membedakan ini mendefinisikan bahwa kalau qadar ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tentang apa saja yang akan terjadi pada makhluknya. Untuk yang qadanya, qada ini adalah penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatunya itu sesuai dengan ilmu dan iradahnya. Nah, jadi seperti itu yang pembedaannya. Sedangkan kalau untuk yang menyamakan tentang qada dan qadar ini, itu adalah qada dan qadar ini adalah segala ketentuan, peraturan, undang-undang, hukum-hukum Allah yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatu yang ada, yaitu maujud. Dan ini mengikat tentang sebab akibat atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, seperti di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 8, yaitu berbunyi, silahkan buka mushaf Al-Qur'annya. Ar-Ra'd ayat 8, Ibu akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, yang artinya itu sesungguhnya semua itu apabila ada di sisinya Allah itu sudah ada ukurannya. Nah, seperti itu. Dan untuk yang pembahasan selanjutnya ya, ini tentang peningkatan beberapa tingkatan dari takdir, yaitu takdir qada. Itu ada 4 tingkatan. Yang pertama itu ialah takdir, yaitu al-ilmu. Nah, al-ilmu ini Allah Subhanahu wa taala ini Maha mengetahui yang ada di langit dan ada yang di bumi. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang belum terjadi. Yang akan datang terjadi itu Allah sudah mengetahui terlebih dahulu dari kita sebagai makhluknya, yaitu tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 70. Silahkan dibuka lagi mushaf Al-Qur'annya.
Nah, eh, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui tentang apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi kesimpulannya, Allah itu mengetahui semua yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya, kita yang ketingkatan kedua itu adalah Al-Kitabah. Nah, Al-Kitabah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui ini itu telah menuliskan segala sesuatunya itu di dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, dan tulisan itu tetap akan ada sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat nanti. Dan seperti tadi, apapun yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan bahkan yang akan terjadi di masa yang akan datang itu sudah tercantum, sudah tertuliskan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Seperti dalam Quran surah Al-Hajj ayat 70, tetap kembali ke Quran surah Al-Hajj ayat 70 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguh Allah itu adalah yang mengetahui tentang apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan bahwasanya demikian itu sudah terdapat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan sesungguhnya demikian itu sangat mudah bagi Allah, sangat amat mudah bagi Allah. Nah, semua itu sudah kejadian-kejadian itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah tingkatan dari al-masyiyah. Nah, al-masyiyah ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kehendak. Nah, kehendaknya itu adalah jika Allah itu berkehendak itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Dan jika Allah tidak berkehendak itu tidak akan terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Jadi itulah kehendaknya Allah. Apapun itu Allah yang mengaturnya. Dan itu juga tercantum dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 30. Silahkan dibuka mushafnya, dicari lagi anak ya. Al-Insan ayat 30. Itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'unna illa an yasha'allah. Innallaha kana aliman hakim. Yang artinya, kamu itu tidak mampu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Nah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita itu tidak mampu untuk melakukan apapun jika tidak dikehendaki oleh Allah. Dan kita bisa, dan itu jika dikehendaki oleh Allah. Jadi itu sesuai dengan kehendak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang keempat yaitu yang terakhir yaitu Al-Khaliq. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta segala sesuatunya. Dan segala sesuatu itu selain Allah yang Maha Pencipta itu adalah makhluk. Nah, terdapat di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2. Silakan dibuka yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Yang artinya yaitu sesungguhnya Allah itu Maha Pencipta segalanya, menciptakan segala sesuatu, dan Dia itu telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi Allah itu menciptakan segala-segalanya itu dengan ada ukuran-ukurannya dan dengan serapi-rapinya. Nah, begitulah tingkatan-tingkatan dari takdir ini.
Jika sampai sini sudah bisa dipahami, jika ada yang belum bisa dipahami bisa ditanyakan kepada Ibu. Sebelum itu Ibu akan membagi 4 kelompok, yaitu 2 kelompok untuk menjawab dan 2 kelompok itu untuk bertanya. Jadi seperti itu ya. Nah, alhamdulillah diskusi kita pada hari ini kelompok kita sudah selesai ya. Nah, ada sisa beberapa menit lagi, sedikit lagi. Di sini Ibu akan membuka permainan games. Kita akan bermain games dan Ibu akan memberi door prize atau hadiah untuk para pemenang kita nanti. Di sini Ibu ingin 8 perwakilan, yang 4 untuk memegang seperti ini. 8 ada untuk memegang nama-nama tingkatan tadi yang sudah kita pelajari tadi, dan yang 4-nya lagi itu ini adalah dalil-dalil Al-Qur'annya. Jadi tugas anak-anak di sini, anak-anak mencocokkan atau menjodohkan nama-nama tingkatan takdir dan dalil-dalilnya seperti ini. Ini ada 4 ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini juga Ibu akan memberikan waktu untuk para pemain itu hanya 30 detik untuk mencari pasangannya. Terus karena secara acak. Jadi itu Ibu kasih 30 detik waktunya. Siapa yang cepat 2 pemenang itu, itulah yang berhasil mendapatkan hadiah atau door prize-nya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah untuk permainannya sudah selesai juga, dan kita untuk hari ini kita sudah usai semua, alhamdulillah. Materi sudah usai, diskusi pun juga usai, dan games permainan pun kita juga sudah usai, alhamdulillah. Untuk hari ini sebelum Ibu tutup, Ibu minta maaf ya kalau ada kejelasan yang pemahaman atau apapun yang kalian belum bisa dipahami, itu bisa ditanyakan langsung ke Ibu, mohon maaf ya. Dan untuk selanjutnya itu kita lanjutkan pembelajaran minggu depan. Nah, sebelum itu Ibu mengakhiri, terima kasih. Kita mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.